kita satukan tekad untuk menuju Sampang hebat, cepat, tepat, dan merakyat. Pembangunan merata bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati para alim ulama, para kiai, bapak ibu, saudara-saudara, warga Sampang khususnya, serta para hadirin, para wartawan, baik cetak maupun elektronik yang kami cintai, kami banggakan. Saya sebagai tim gugus tugas penanganan COVID Kabupaten Sampang, saya sebagai Humas, dan saya bersama dengan Sekretaris Gugus Tugas sekaligus sebagai Sekda Kabupaten Sampang, Pak Yudhati Wawan di samping saya. Kemudian juga saya didampingi dari tim medis gugus tugas, antara lain yang paling kiri Kepala Dinas Kesehatan, sebelah kanan saya Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sampang, dan juga para dokter, para medis yang menangani perawatan pasien terjangkit COVID-19 di Kabupaten Sampang. Saya di sini, di tempat ini, ya, di tempat ini BLK dulu, sekarang salah satu tempat karantina bagi warga kita, pasien kita yang oleh medis dinyatakan terjangkit virus corona. Hari ini sebagaimana data yang diberikan oleh tim medis, bahwa data yang ada ODP 498, PDP 12, konfir 54, sembuh sudah 10, ya, sembuh 10, meninggal 1. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya bersama-sama tim gugus tugas selalu memohon dukungan, bantuan, baik itu para kiai, para ulama, bapak ibu sekalian, semua unsur masyarakat yang ada di Sampang, untuk bahu-membahu, ya, bergotong royong untuk bisa bersama-sama menanggulangi, ya, virus corona yang ada di Kabupaten Sampang. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya mohon berkenan Pak Sekretaris Gugus Tugas, termasuk juga di dalamnya sebagai Sekretaris Daerah, untuk memberi arahan-arahan petunjuk bagaimana ke depan ini kita dalam rangka menanggulangi ini. Kemudian nanti ada ruang untuk saya berikan kepada para wartawan, barangkali ada yang ditanyakan masalah perkembangan ini. Kemudian nanti saya juga mohon kepada mantan pasien Mbak Sofi untuk memberikan informasi, laporan kepada masyarakat. Loh, ini aku pasien kemarin, sekarang sudah sembuh. Karena apa? Sampean sampaikan agar jadi panduan, jadi pedoman, jadi contoh masyarakat kita. Kira-kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Yang saya hormati kawan-kawan tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Sampang. Dalam ini ada Pak Jubir kita, lalu Pak Kadinkas, lalu kawan-kawan tim medis juga yang saya hormati, kawan-kawan wartawan, media cetak, media elektronik yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan banyak nikmat, diantaranya nikmat sehat, ya. Di pandemi COVID-19 ini kita masih diberikan nikmat sehat, maka patut kita harus syukuri. Lebih-lebih lagi hari ini kita semua bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena secara medis ada 6 saudara kita yang kemarin dinyatakan positif, maka hari ini sudah dinyatakan negatif atau sembuh, ya.
Maka saya kira untuk hari ini 6 orang, kemarin juga ada 4 orang. Saya kira di Kabupaten Sampang sudah ada 10 yang sudah dinyatakan sembuh bebas dari COVID-19. Maka patut dan harus kita syukuri atas anugerah dan nikmat Allah, khususnya kepada saudara-saudara kita yang kemarin dinyatakan positif dan hari ini sudah dinyatakan negatif. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menghimbau saja ya kepada seluruh masyarakat, utamanya masyarakat Kabupaten Sampang. Inilah sebuah bukti bahwa sesungguhnya penyakit atau virus COVID-19 ini bisa disembuhkan. Hari ini ada 6 orang sudah dinyatakan negatif bebas dari COVID. Oleh karenanya hari ini juga saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada tim medis kita yang sudah membuktikan, menunjukkan kinerjanya, pekerjaannya berhasil ya atas ridho Allah dan rahmat Allah, berhasil melayani, membantu, mengikhtiarkan, menyembuhkan saudara-saudara kita yang kemarin dinyatakan negatif. Mudah-mudahan ke depan saudara-saudara kita yang masih ada di BLK, bagian di rumah sakit ya, mudah-mudahan juga Allah berikan kesembuhan dari COVID-19 ini. Baik Bapak Ibu sekalian, himbauan saya begini, inilah sebuah bukti. Maka jangan pernah takut kalau misal di antara masyarakat kita dinyatakan misalnya positif ya secara hasil swab ataupun di rapid dinyatakan reaktif. Tidak usah takut, biasa saja. Ini sebuah fakta yang harus kita terima. Oleh karenanya jangan kita pernah takut, yang penting ikuti apa menjadi anjuran-anjuran tim medis kita. Misalnya harus bermasker, jaga jarak, cuci tangan dan sebagainya harus kita lakukan. Dan lebih-lebih lagi saya juga berterima kasih kepada pasien-pasien kita, saudara-saudara kita yang dirawat di BLK ini khususnya. Ini 6 orang ini telah menunjukkan kerjasamanya ya. Jadi nanti bisa disampaikan oleh masing-masing atau perwakilan. Beliau-beliau ini, saudara-saudara kita ini sabar, menerima, dan tidak usah stres, biasa saja. Karena ini juga Pak Dokter yang menyampaikan, stres itu sebetulnya sudah menurunkan imun kita. Kalau kita happy, bahagia, biasa saja, sabar, insya Allah itu sudah 25% imun kita menjadi naik. Dan itu akan membantu terhadap proses penyembuhan. Nah saudara-saudara kita yang 6 orang ini sudah menunjukkan dia mau taat, tunduk terhadap anjuran-anjuran tim medis kita, ya, sabar, lalu kemudian tidak mengeluh ya, dan selalu taat dan melaksanakan apa yang dianjurkan oleh tim medis ataupun Pak Dokter atau Bu Dokter yang ada di sini. Nah ini kemudian menjadi menjadi sebuah pola ya ke depan. Apabila di antara masyarakat kita yang harus kita rawat, wajib kita rawat, maka ya itu tidak usah panik, sabar saja, terima, lalu disiplin terhadap apa yang menjadi anjuran-anjuran dari tim medis kita yang merawat para saudara-saudara kita. Oleh karenanya sekali lagi saya menyampaikan terima kasih ya kepada saudara-saudara yang 6 orang ini sudah bisa bekerja sama baik dengan tim medis kita yang ada di sini, sudah disiplin melaksanakan. Tentu harapan saya juga bagi 6 saudara-saudara ini setelah pulang nanti agar tetap melaksanakan sebagaimana anjuran-anjuran dari tim medis kita. Misalnya 14 hari ini harus melakukan isolasi mandiri ya. Isolasi mandiri, tolong juga sadarkan di antara keluarga maupun saudara-saudara, tetangga, sanak famili dan sebagainya. Ketika mengunjungi ke sana ya tolong diatur jaraknya, pakai masker. Itu saya minta dari kawan-kawan saudara-saudara yang sudah keluar ini 6 orang ini, itu akan lebih mengena. Pak, bahasa Maduranya, abek cewen, pakai masker Pak, sampean Pak. Nah, itu lebih mudah enggak larang kok mereka capokan gitu. Nah, tolong ini menjadi motivasi nanti kepada masyarakat luas dari 6 saudara-saudara kita ini yang hari ini alhamdulillah sudah dinyatakan negatif. Saya kira itu yang paling penting yang ingin saya sampaikan kepada seluruh masyarakat. Tidak usah panik ketika misalnya kemudian terjangkit virus COVID-19. Lakukan, lalu disiplin, taat terhadap anjuran-anjuran dari tim medis kita. Sehingga insya Allah kalau begitu yang terjadi, maka
COVID-19, walaupun misalnya sampai kita terjangkit, insya Allah bisa kita tangani dengan baik. Saya kira ini bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tanya jawab nanti setelah ada semacam informasi dari mantan pasien kita. Nanti juga bisa menanyakan ke kami, para medis, juga bisa menanyakan ke yang bersangkutan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya berikan kepada pasien dulu, mantan pasien. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Boleh saya ngucap syukur ke Allah dulu ya Pak? Alhamdulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau bukan karena nikmat, kalau bukan karena izin kehendak Allah, mungkin kita nggak bisa bertatap muka di sini, kita berbagi informasi, kita berbagi ilmu, kita saling memotivasi. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Banyak sekali hikmah Pak yang saya dapat dari sini. Selain karena takutnya saya, stresnya saya sedikit, dredegnya saya sedikit, rasan-rasan dari tetangga banyak ya lah ya. Dan tapi banyak positifnya. Saya sangat bersyukur. Dan yang kedua, salawat serta salam mari kita panjatkan pada Nabi Muhammad SAW yang sudah mencontohkan kita untuk jadi tegar, jadi hamba terbaik, jadi muslim yang terbaik, dan percaya bahwa semua kejadian itu pasti ada hikmahnya agar kita bisa bertemu dan dikumpulkan di surganya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama, saya sampaikan haturkan banyak terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Sampang, kepada Bapak Bupati, Wakil Bupati beserta jajarannya, kepada Bapak Sekretaris Daerah beserta jajarannya, kepada seluruh tim medis baik di Sampang maupun di Indonesia pada umumnya. Terima kasih pada Bapak Dokter, Ibu Perawat, Suster, kakak-kakak, mas semuanya yang sudah sabar membantu kami, sabar memotivasi kami, mengecek keadaan kami setiap hari sampai akhirnya kami bisa sehat, bisa sembuh sehat walafiat seperti ini. Apalagi ya? Mungkin ya. Masyarakat secara umum mungkin harapan saya, mari kita jadi masyarakat yang aktif, tidak hanya takut, tidak hanya pasif, tidak hanya menyebarkan berita-berita yang tidak baik, yang tidak jelas kebenarannya, yang hoax. Sekarang kan kita di era digital ya, HP kita pegang kemana-mana, layar kita lihat dimanapun, dari bangun tidur sampai mau tidur. Nah, kita gunakan media-media ini, kita gunakan lisan kita gunakan tangan kita untuk kebaikan. Jikalau kita bisa share, berbagi informasi yang baik, yang memotivasi, yang tidak menakut-nakuti, itu insya Allah kita dapat pahala, teman-teman. Kita dapat kebaikan. Bukankah Allah sebaik-baik pembalas? Bukankah Allah sebaik-baik pelindung? Dan bukankah kita dapat balasan jika kita bisanya hanya menyebar hoak dan lain sebagainya? Kasihan sekali, banyak sekali ibu-ibu di luar sana, bapak-bapak di jalanan yang masih kerja, yang belum sadar, yang kasihan. Saya tuh mohon maaf ya Bapak, saya memakai masker ini sudah terbiasa dari tahun 2018, jauh sekali sebelum saya memakai cadar. Sebelum saya memakai masker. Tetangga saya tahu saya selalu pakai masker, Pak. Dan ketika informasi ini tercuat, entah itu saya positif atau tidak saat itu, dan ternyata saya positif, saya mendapat sebenarnya ada tekanan. Tapi karena motivasi dari orang tua, dari keluarga, dari semua tim medis, saya corona, COVID-19 itu bukan aib. Penyakit ini tuh bukan aib. Ini tuh musibah bagi kita semua yang harus kita hadapi dengan kesadaran tinggi, bukan hanya oleh tim medis, tapi masyarakat. Semua masyarakat dengan segala pekerjaannya, baik itu yang di kantor atau di jalanan, ataupun adik-adik yang masih sekolah.
kita yang paham, kita sampaikan yang baik. Ayo kita jaga social distancing, kita jaga jarak, kita jaga makanan kita perbanyak doa. Jangan takut-takuti masyarakat dengan berita yang tidak baik, dengan berita yang seperti itulah intinya. Ya, kepada semua teman-teman, kalau ada yang bisa kita bantu, kita punya rezeki lebih, belilah masker lebih dan bagikan itu ke orang-orang di jalan, mereka yang butuh. Bagi itu semua pasti dapat pahala, teman-teman. Bukan hanya tim medis yang bisa dapat pahala karena kesabarannya, sabar banget tim medis itu, Masya Allah. Allah itu yang maha membalas, Bapak Ibu sekalian. Kita nggak bisa membalas. Ya, semoga Allah tempatkan semua orang, semua kita di surganya Allah, dimaafkan semua khilaf kita, baik yang terkait dengan wabah corona atau tidak. Semoga pasti ada hikmahnya dari semua ini, dan kita jadi pembelajar yang baik, kita bangun kepercayaan di semuanya. Karena, mohon maaf Bapak, bisa saya share sedikit? Saat di pertengahan saya di karantina ini, teman-teman, saya masuk tanggal 8 April, saya ke rumah sakit bukan karena saya tekanan dari siapapun, saya bergerak sendiri. 8 April. Oh, 8 Mei saya masuk. Sebelumnya saya sudah saya sudah memeriksakan diri di salah satu klinik di Kabupaten Sampang. Sudah diberikan obat, tapi waktu itu saya belum dapat perubahan. Saya masih kehilangan indera perasa, saya masih kehilangan indera penciuman. Akhirnya saya memberanikan diri, setelah saya googling, saya browsing, sepertinya saya ada arah ke situ. Akhirnya saya periksakan. Nah, saya langsung dikarantina saat itu, dan di pertengahan itu banyak sekali yang info-info yang jangan ke rumah sakit, nggak usah ke rumah sakit, karena kalau di rumah sakit khawatirnya nanti, mohon maaf, tanda petik, ada yang memanfaatkan. Bisa jadi loh kamu tidak positif tapi dinyatakan positif, kamu aslinya negatif karena entah permainan siapa, wallahu alam, akhirnya kamu dinyatakan positif. Saat itu saya menyampaikan di Facebook, janganlah seperti itu. Jangan, itu namanya kita suudon. Kita memperburuk suasana. Itu malah kita mencegah orang-orang yang sadar diri ke rumah sakit jadi tidak jadi ke rumah sakit. Itu jangan, teman-teman, jangan seperti itu. Di rumah sakit, di karantina itu tidak seperti kita di kuburan, kita ditakut-takuti, kita di apa enggak, kita dapat pelayanan sebaik-baiknya, dari makanan, dari kamar, ruangan kamar yang bersih, makanan yang bergizi, obat-obatan, motivasi, dan semuanya, pengetahuan tentang COVID. Jadi saya tegaskan, semoga di kabupaten ini semuanya sadar, semuanya paham, sehingga membaik, kita bisa menghadapi wabah ini sebagai musibah bersama, bukan aib yang harus dijauhi, tapi kita sebagai bahan belajar, media pembelajaran, agar kita jadi orang yang paham, orang yang santun, orang yang bermanfaat, sehingga kita bisa bermanfaat untuk orang lain, berkumpul di surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Saya tutup apa yang saya sampaikan dengan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaih. Astagfirullah, atubu ilaih. Mohon maaf ya Bapak kalau ada banyak kesalahan, saya grogi. Saya takut salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Mantan pasien tapi cara bicaranya luar biasa. Nanti Pak Sekda gimana Kak? Ya, nyanyi jubir kabupaten atau nanti ini regenerasi ya, regenerasi. Saya mau pensiun mungkin bisa regenerasi ya, biar jubir. Begini, kalau salah disalahkan, kalau benar mantuk saja ya. Intinya Mbak Sofi ini bahwa satu, berterima kasih sekali kepada tim medis yang sudah merawat, memberi motivasi sebaik-baiknya dengan penuh kesabaran, ketelatenan, dan saran-saran yang luar biasa. Yang kedua, terima kasih pada pemerintah daerah karena telah mensupport, memberi dukungan yang luar biasa kepada tim gugus, terutama kepada tim medis. Nomor tiga, beliau mengatakan, Mbak Sofi ini, masyarakat mari kerjasama yang baik, justru jangan menyalahkan, jangan membuat berita-berita yang tidak benar, berita hoak yang bisa memicu kepanikan, kerisauan masyarakat Sampang ya.
sarannya itu. Kemudian minta dukungan juga kepada para kiai, para ilmu ulama, semuanya masyarakat untuk bersama-sama bertekad bersama untuk memerangi wabah corona ini. Saya kira itu. Ini situasi panas sekali, namun demikian kami beri ruang untuk menanyakan sesuatu. Saya batasi 3 orang saja ya. Ini panas sekali. Nanti secara teknis kalau memang langsung aja kepada tim medis atau ke saya, tidak apa-apa, diteruskan nanti. Tapi sekarang 3 aja, silakan. Ya, 1 itu. Ya, terus yang ketiga. Tidak ada, cukup 2 ya. Apa, ayo. Ya. Yang pertama pertanyaannya itu apa tadi? Beberapa yang masuk di karantina, klaster mana saja, terus yang sembuh berapa, kan gitu. Pertanyaan kedua apa tadi? Fasilitas dari BLK nanti dijawab. Yang ketiga makanannya gimana? Urut saja. Suatnya berapa kali? Urut saja. Ya, siapa yang mau jawab? Pak Direktur atau Pak Gus? Silakan Pak Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya. Klaster. Jadi Nona A Banyatas ya. Klaster Bangkalan. Kemudian Tuan R Sampang. Klaster sebelumnya ya, Satpam. Kemudian Nyonya H Pangarengan, klaster pasar ya. Kemudian Nyonya U Camplong, ini juga kemungkinan klaster pasar ya. Kemudian Nona S Sampang. Kemudian Nyonya H Omben, ini juga pasar ya. Mungkin itu. Kemudian Bangkalan ya, Bu Indah Bangkalan ya, mana? Pasar juga, klaster pasar ya. Kemudian berapa kali swab? Jadi berdasarkan pedoman ya, awal positif, kemudian di swab lagi gitu ya, masih positif, kemudian swab ketiga itu negatif, 2 kali swab terakhir negatif, dinyatakan sembuh. Ya, terima kasih. Silakan Mbak, tadi fasilitas gimana pelayanan? Yang kedua tentang mie kering ya. Ini kalau masker saya dibuka udah kayak bakpao, Pak. Iya, mie kering ya. Alhamdulillah kita dapat kabar hoak lagi, saya bisa konfirmasi ya. Semoga ada ilmu setelah ini. Fasilitas pertama, kamar itu kece, masya Allah. Kamarnya bagus, kamar mandinya bersih, kasurnya saya kebetulan dapat yang 2 kasur Pak sekamar. Dapat lemari juga, lemarinya bagus juga, alhamdulillah, masya Allah. Sirkulasi udaranya baik, matahari masuk, kebersihannya oke. Tadi sudah apa makanan ya? Makanan 3 kali sehari. Saya jelaskan ya, bukan mie kering. Pagi, ya Allah, saya kalau bisa ngomong bahasa Madura ini saya ngomong gini ya. Yang tidak ketinggalan itu nasi pasti ya, nasi telur rebus tidak ketinggalan. Sayur, lauknya tahu atau tempe, dan lauk yang inti ada daging ayam atau daging sapi, dan itu bukan yang kecil teman-teman, yang besar. Itu jadi dari makanan sendiri udah masya Allah, dananya besar loh teman-teman. Seandainya ada permainan, nggak mungkin dong permainannya di makanan. Saya juga punya bukti fotonya, saya foto setiap kalau ada kejadian-kejadian baru, saya foto, makanan saya foto, itu sebagai bukti. Mungkin nanti ada kabar-kabar hoak bisa saya sampaikan ke teman-teman semua. Insya Allah seperti itu. Dan untuk tes swab 4 kali, tadi sudah dijelaskan ya Pak. Yeah.
Iya, Pak. Iya, Pak. Enggak. 3 kali teman-teman. Jadi 1 box kan 3 kali sehari ya. Itu dapat 1 box makanan lengkap dan susu. Awal-awal. Ya buah. Ya Allah, lupa saya. 4 sehat 5 sempurna. 1 box makanan yang tadi sudah saya jelaskan, 1 gelas susu, 1 gelas air, dan ada selingan buah insya Allah. Dan buahnya buah-buah yang segar kok, bukan yang buah-buah udah kering gitu, enggak. Itu aja. Obat dan vitamin lengkap diantar setiap hari, dan mesti ada wejangan-wejangan, ada motivasi, itu mesti ada kepedulian lah dari perawat setiap hari. Dah itu. Jadi tidak ada, ya, tolong disampaikan ya ke media. Saya percaya media Sampang itu media-media yang kece. Insya Allah. Amin. Barakallahu fiik. Pelayanan